Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran sosiologi, di mana kali ini adalah pertemuan kedua pada semester genap. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas konflik sosial bagian yang kedua, di mana materi konflik sosial ini dipelajari oleh siswa-siswi kelas 11 SMA atau MA. Oke, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua submateri, yang pertama tentang bentuk-bentuk konflik dan yang kedua tentang dampak konflik. Kita langsung mulai saja pada materi yang pertama. Pada submateri yang pertama, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk konflik sosial. Jadi nanti di sini kalian akan menemukan berbagai macam bentuk-bentuk konflik sosial ditinjau dari jenisnya masing-masing. Oke, kita langsung mulai saja ke dalam bentuk konflik sosial yang pertama. Bentuk konflik sosial yang pertama di sini menurut seorang tokoh sosiologi yaitu Lewis A. Coser, di mana Lewis ini mengatakan bahwa ada dua konflik sosial. Yang pertama yaitu konflik realitas, di mana konflik ini berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Jadi konfliknya ini terjadi akibat adanya rasa kecewa. Sehingga dari rasa kecewa itu, kecewanya akibat apa? Karena tuntutannya nggak bisa dipenuhi. Akhirnya dia berkonflik. Nah, sebagai contoh, kalian pasti pernah menemukan berita bahwa ada konflik atau demonstrasi antara buruh dengan perusahaan, di mana buruh-buruh itu melakukan demonstrasi atau konflik karena tuntutannya tidak bisa dipenuhi oleh pihak perusahaan. Yang kedua ada konflik non-realitas, di mana konflik ini bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan yang antagonis atau berlawanan, melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Jadi konflik ini kebalikan daripada konflik yang realitas, di mana kalau konflik realitas itu muncul akibat adanya kekecewaan dan tuntutan. Kalau yang non-realitas ini enggak. Oke, kita melihat bahwa itu sebagai sebuah konflik, tapi ternyata di balik konflik itu ada maksud tertentu, yaitu untuk meredakan sebuah ketegangan. Contohnya seperti ini, ada dua kelompok yang saling bersitegang atau di sini berkonflik untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Nah, sebagai dicontohkan saja di dalam kelas ada perdebatan antara dua kelompok. Nah, tiba-tiba ada seorang guru yang datang nih. Kita lihat guru tersebut marah. Nah, tapi pada hakikatnya guru tersebut bukan berniat untuk melawan dua kelompok tersebut, tapi tujuannya di sini untuk meredakan ketegangan. Oke, kita masuk ke dalam bentuk konflik yang kedua, yaitu konflik berdasarkan sifatnya. Di sini terbagi menjadi dua, ada yang disebut dengan konflik destruktif. Berangkat dari asal kata destruktif, berarti konflik ini merusak, berarti konflik ini berdampak negatif, di mana konflik muncul karena perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang atau kelompok terhadap pihak lain dan menimbulkan kerusakan. Contohnya banyak sekali, misalnya ada tawuran pelajar. Ini adalah salah satu contoh destruktif. Nah, di sini kalian bisa mencari contoh-contoh lainnya. Yang kedua yaitu konflik konstruktif. Nah, ternyata konflik itu juga ada yang membangun, konflik itu ada yang mempunyai dampak yang positif, di mana konflik muncul karena perbedaan pendapat dari kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan dan sifatnya membangun. Contohnya, kalian bertukar pendapat di dalam suatu kelompok belajar, di dalam suatu kelas, atau di dalam sebuah organisasi. Biasanya ketika kalian mau menetapkan sebuah tujuan, kalian akan menetapkan sebuah hasil atau membuat sebuah acara, misal dalam organisasi, pasti kalian akan menghadapi sebuah perdebatan-perdebatan. Nah, perdebatan itu konflik. Tapi ternyata perdebatan itu akan mendorong kalian menemukan sebuah titik temu, yaitu sebuah mufakat. Nah, ini berarti konflik yang konstruktif atau konflik yang membangun. Yang ketiga yaitu bentuk konflik berdasarkan tujuan organisasi.
ada dua nih, hampir mirip dengan konflik destruktif dan konstruktif. Tapi kalau ini berdasarkan tujuan organisasi, yaitu ada konflik fungsional dan konflik non-fungsional. Yang pertama konflik fungsional, di mana konflik ini adalah konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. Jadi walaupun terlihatnya ini adalah sebuah konflik, tapi ternyata ada maksud untuk membangun atau mencapai tujuan organisasi. Contohnya seperti ini. Seorang pimpinan perusahaan yang memecat salah satu karyawannya. Pasti akan ada terjadi konflik antara yang dipecat dengan pimpinan itu. Tapi kita lihat, apa tujuan dari pimpinan itu memecat nih si karyawan ini. Ternyata karyawan ini akan menghambat tujuannya. Jadi, biar tujuan organisasinya itu atau tujuan perusahaannya itu bisa tercapai, lebih baik si karyawan yang pemalas ini dikeluarkan. Tuh. Yang selanjutnya ada konflik disfungsional, yaitu konflik yang menghambat tercapainya tujuan organisasi. Jelas di sini. Berbagai macam konflik yang mencapai tujuan organisasi. Contohnya, korupsi. Korupsi itu merupakan salah satu konflik yang mana korupsi itu sangat menghambat tujuan organisasi. Jelas, pasti kalian sudah bisa mampu menganalisis secara pribadi. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, bahwa konflik fungsional dan konflik non-fungsional ini yang menjadi sudut pandang adalah organisasi atau perusahaan, bukan individu. Jadi, walaupun konflik itu menguntungkan individu, tetapi merugikan perusahaan, maka konflik ini bukan disebut sebagai konflik fungsional, melainkan disebut sebagai konflik disfungsional. Sebaliknya, jika konflik itu memiliki dampak meningkatkan kinerja kelompok maupun organisasi atau perusahaan, walaupun ini merugikan individu, berarti ini disebut sebagai konflik fungsional. Yang selanjutnya, konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Ada 3 nih. Yang pertama, konflik vertikal. Kalian bayangkan, vertikal itu berarti tegak lurus. Tegak lurus itu berarti ada atas dan bawah. Nah, di sini berarti pelaku yang berkonflik itu memiliki kedudukan yang berbeda, baik di masyarakat, di perusahaan, di organisasi, dan sebagainya. Contohnya konflik yang terjadi antara pimpinan dan karyawan. Yang selanjutnya ada konflik horizontal. Kalau horizontal itu berarti tidur. Berarti tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, berarti semuanya sama. Berarti di sini pelaku yang berkonflik itu memiliki tingkat kedudukan yang sama baik di masyarakat, organisasi, kelompok, ataupun perusahaan. Contohnya konflik antar karyawan. Yang terakhir adalah konflik diagonal. Diagonal ini kalian bisa ibaratkan sebagai persilangan garis, di mana pelaku yang berkonflik berasal dari garis struktur organisasi yang berbeda. Misalnya, kepala divisi pemasaran ini mempunyai konflik dengan karyawan dari divisi gudang. Nah, ini kan garisnya sudah beda, menyilang. Ini yang dinamakan konflik diagonal. Yang selanjutnya konflik berdasarkan sifat pelakunya. Ada konflik tertutup dan konflik terbuka. Yang pertama konflik tertutup, di mana konflik ini hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik aja. Jadi konflik ini, permasalahan ini hanya diketahui oleh pihak internal aja. Misalnya dalam suatu kelas ini ada konflik nih. Nah, yang tahu ya cuma kelas itu aja, kelas lain itu nggak tahu. Ini namanya konflik tertutup. Berbeda dengan konflik terbuka, ini kebalikan dari konflik tertutup, di mana konflik ini diketahui semua pihak. Contohnya seperti tadi, kalau di kelas ada konflik tapi diketahui oleh dewan guru, diketahui oleh kelas-kelas lain, ini namanya konflik terbuka. Yang selanjutnya konflik berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia, dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama konflik sosial. Konflik sosial ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan sosial. Contohnya perbedaan kepentingan sosial, misalnya penerima PKH. Nah, ada orang yang mampu menerima PKH, tapi ada orang yang tidak mampu, malah tidak menerima PKH. Nah, selanjutnya ini diusut, terjadilah konflik, di mana ini dinamakan sebagai salah satu contoh daripada konflik sosial.
Yang kedua ada konflik politik, yaitu konflik yang disebabkan karena perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan. Kepentingan dengan kepentingan. Nah, politik ini kepentingan. Politik ini tidak bisa hanya kalian artikan sebagai kaitannya dengan partai politik dan sejenisnya. Tapi apapun yang berkaitan dengan kekuasaan dan kepentingan ini dinamakan dengan ranah politik. Contohnya banyak sekali, yang sangat gampang dicontohkan di sini biasanya adalah konflik antar tim sukses partai politik. Itu yang sudah jelas ya. Nah, yang selanjutnya ada konflik ekonomi. Konflik ekonomi ini muncul karena adanya perebutan sumber daya ekonomi. Jelas, biasanya ini pembalakan liar, atau malah misalnya ada dari negara asing nih, nyolong atau mencuri ikan di Laut Indonesia. Ini jelas konflik ekonomi. Karena apa? Ada perebutan sumber daya yang bersifat ekonomi. Yang selanjutnya ada konflik budaya, di mana konflik ini terjadi karena ada perbedaan kepentingan kebudayaan. Contohnya, kalau ada suatu kelompok yang punya budaya, kalau orang meninggal, itu akan mengadakan tradisi syukuran 7 hari dan sebagainya. Nah, ada sebuah kelompok yang menentang budaya ini. Nah, biasanya kedua kelompok ini berkonflik karena adanya perbedaan kepentingan budaya. Yang terakhir ada konflik ideologi, yaitu konflik yang disebabkan karena perbedaan paham. Nah, ini jelas sekali, kalian bisa cari contohnya. Biasanya ini perbedaan paham. Ada si Budi misal, dia menganggap bahwa pendapatnya yang paling baik nih, paham dia yang paling baik, yang harus dituruti. Tapi ternyata di sisi lain banyak orang yang tidak setuju dengan pendapatnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh konflik ideologi. Yang selanjutnya konflik berdasarkan cara pengelolaan. Yang pertama konflik interindividu. Dari katanya interindividu berarti di dalam individu. Nah, konflik ini biasanya konflik dengan diri sendiri, lebih mudahnya kalian dipahami, yang berkaitan dengan emosinya. Pasti setiap orang pernah mengalami konflik interindividu ini. Dia emosinya tidak stabil, marah dengan diri sendirinya. Ini namanya konflik interindividu. Yang selanjutnya konflik antar individu. Konflik yang terjadi antar seseorang dengan orang lain atau lebih. Jadi konflik yang terjadi antar beda individu. Si Budi dengan si Ani, si Rani dengan si Rina, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada konflik antar kelompok, di mana konflik yang banyak dijumpai dalam kehidupan manusia ini. Karena manusia hidup berkelompok-kelompok. Contohnya, kelas 11 IPS 1 tidak cocok dengan kelas 11 IPS 3. Ini kan kelompok dengan kelompok. Atau biasanya karena pertandingan voli antar desa, akhirnya dia berkonflik. Yang selanjutnya bentuk konflik berdasarkan waktunya. Ada yang dinamakan konflik sesaat dan ada yang dinamakan konflik berkelanjutan. Konflik sesaat sering juga disebut sebagai konflik spontan. Biasanya terjadi karena ada kesalahpahaman yang berakhir secara singkat. Jadi biasanya konflik sesaat ini terjadi hanya karena miskomunikasi yang singkat. Setelah dijelaskan, konfliknya berakhir. Sedangkan yang kedua yaitu konflik berkelanjutan, di mana konflik ini berlangsung sangat lama dan sulit untuk diselesaikan. Apabila telah diselesaikan pun masih mungkin untuk muncul kembali. Contohnya konflik perebutan lahan yang ada di Tulang Bawang nih. Konflik tersebut udah terjadi sejak tahun 1900-an. Sempat mereda, tapi ternyata akhir-akhir ini muncul lagi. Ini namanya konflik berkelanjutan. Oke, baik, kita telah menyelesaikan submateri yang pertama, kita akan langsung masuk ke dalam submateri yang kedua tentang dampak konflik sosial. Nah, di sini kita akan membahas dampak konflik sosial dari dua segi. Yang pertama dari segi positif. Ternyata konflik sosial itu tidak hanya mempunyai dampak yang negatif, tapi juga mempunyai dampak yang positif. Oke, dampak positif dari konflik sosial secara garis besar ada 3. Yang pertama, bahwa ternyata konflik sosial itu mampu memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi dari berbagai kepentingan. Maksudnya apa, Bu, di sini? Nah, maksudnya gini. Pada akhirnya, konflik sosial itu tidak hanya berakhir menang atau kalah. Konflik itu bisa juga berakhir dengan ditemukannya
mufakat atau kesepakatan dari kedua belah pihak nih. Jadi tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Tapi kedua belah pihak itu mampu mencapai sebuah kesepakatan di mana kesepakatan itu mampu menguntungkan kedua belah pihak. Nah, ini yang dimaksud dengan rekonsiliasi dari berbagai kepentingan. Nah, dari sini konflik ini ternyata juga mampu membawa dampak positif dong. Dia tidak merusak, malah dia membangun. Keduanya bisa saling mendapat manfaat. Yang kedua, konflik sebagai tempat awal terjadinya perubahan sosial. Jelas, sebagai contoh atau diibaratkan seperti ini. Ketika seseorang itu tidak suka dengan sebuah sistem, pasti dia akan berkonflik. Baik itu berkonflik secara laten atau secara manifest. Nah, ketika dia berkonflik ini, dia akan berusaha untuk merubah, baik merubah dirinya menjadi lebih baik agar bisa mengikuti sistem, atau bagaimana dia merubah sistem agar bisa sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, dari konflik ini mampu mengadakan sebuah perubahan sosial. Atau bisa lebih singkat seperti ini. Ketika kalian itu malas belajar, jarang mengerjakan tugas, pasti kalian akan ditegur oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Nah, ketika kalian ditegur oleh Bapak Ibu Dewan Guru, pastilah kalian akan mengalami sebuah konflik. Bapak Ibu Guru marah ke kalian itu juga memendam rasa tidak suka karena dimarah, ini konflik. Tapi, karena adanya konflik itu, kalian menjadi bisa berpikir, oh berarti ini aku nggak baik nih, aku harus berubah. Nah, dari konflik itu kalian bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, di sini konflik sebagai tempat awal terjadinya perubahan sosial. Yang ketiga, konflik dapat mempererat persatuan kelompok. Jelas, biasanya nih, kalau ada kelompok-kelompok yang berkonflik, ini mereka akan semakin memperkuat kesatuannya. Biar apa? Biar menang. Nah, kalian pasti sudah bisa ya mencari contoh sendiri pada poin yang ketiga ini. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir tentang dampak negatif daripada konflik. Dampak negatif daripada konflik sangat banyak, tapi secara umum ini ada 5 hal, di mana dari 5 hal ini kalian bisa mengembangkan lebih lanjut secara mandiri. Yang pertama, konflik menyebabkan sebuah perpecahan. Jelas, kalau konflik pasti dia pecah nih. Pasti dia ada rasa nggak suka. Akhirnya saling nggak kenal, pecah kelompoknya dia, nggak bersatu. Yang kedua, permusuhan. Jelas, dari ketika pecah, sudah terpecah, dia nggak mau bersatu, pasti antara pihak-pihak yang telah terpecah ini terjadi sebuah permusuhan. Bahkan, tidak hanya selesai dalam permusuhan saja, ada yang sampai ke dalam kekerasan. Sudah musuhan, nggak puas nih, akhirnya mereka bertengkar, berkelahi, konflik, kekerasan. Nah, ini yang ketiga, yaitu konflik bisa membawa kekerasan. Setelah kekerasan dan permusuhan, bahwa ternyata dari konflik ini mampu merubah kepribadian. Jelas, biasanya kalau orang konflik nih, dunia terasa sempit. Karena apa? Dia kepribadiannya berubah. Melihat lawannya itu udah dengan rasa tidak suka. Akhirnya kalau dia ketemu lawannya males. Akhirnya dia muter nih. Akhirnya kan terasa sempit dunianya, ya enggak? Nah, yang terakhir jatuhnya korban. Jelas dari kekerasan, dari permusuhan, dan perpecahan, ini pasti dampak terburuknya yaitu jatuhnya korban. Oke, itu tadi penjelasan materi tentang konflik sosial bagian 2 pada minggu ini. Semoga materi yang diberikan bermanfaat. Silakan kalian mengeksplor materi lagi, pengetahuan lagi secara mandiri melalui media apapun. Atau ketika ada materi yang tidak dipahami, kalian bisa tanya kepada Ibu melalui WA. Oke, terima kasih. Apabila ada yang kurang berkenan atau kesalahan, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.